Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dinwaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat seluruh mahasiswa di kelas pengampu manajemen keuangan lanjutan. Di sesi ini kita akan masuk pada topik terkait derivatif dan lindung nilai risiko. Dan materi pada sesi ke-8 ini sudah bisa diakses di Learning Management System. Silakan diunduh, dibaca, kemudian dipahami. Saya akan memaparkan dan mempresentasikan materi. Dipersilakan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat mulai mengunduhnya ya. Baik. Oke, kita akan lihat slide-nya. Oke, judulnya adalah derivasi kontingensi segmen usaha dan laporan interim. Jadi ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan lindung nilai, kemudian pemanfaatan derivasi itu sendiri, kemudian laporan interim, gitu ya. Oke, ini ada sekitar 32 slide dengan penutup dan pembuka, dan kita coba cermati satu persatu ya. Oke, nah istilah dari derivatif. Apa sih derivasi? Derivasi adalah instrumen keuangan atau keuangan lainnya memperoleh nilai dari pergerakan harga, nilai tukar valuta asing, suku bunga, dan dari instrumen keuangan atau underlying, aktiva yang mendasari. Nah, dalam contoh di dalam PPT ini diasumsikan seorang pegawai PTN gitu, PT Nusantara gitu ya, pada tanggal 1 Oktober 2006 membeli 100 lembar saham perusahaan tersebut. Kemudian di harga ya Rp50 per lembarnya. A khawatir mengenai kemungkinan adanya fluktuasi harga pada saham tersebut. Karena pada tanggal 1 Januari 2007 beliau harus membayar uang kuliah adiknya. A tidak dapat menjual saham tersebut sekarang, akan tetapi penurunan harga saham akan menjadi masalah bagi A. Gitu ya. Oke, jadi ya 100 lembar dikalikan 50 kan 5.000 ya. Jadi dia belikan saham. Nah, resiko yang dihadapi adalah adanya fluktuasi atau perubahan kenaikan atau penurunan. Resiko itu ada dua, resiko naik dan resiko turun. Nah, yang dihadapi apa? Pada kondisi di 2007, di bulan Januari, dia harus bayar kewajiban yang lain, yaitu bayar kuliah adiknya. Sebesar 5.000, sebesar yang dibeli untuk investasi. Oke, ini adalah yang mendasari mengapa kita perlu mempelajari derivasi. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ya, solusi bagi si A, tadi yang karyawan PT Nusantara adalah melakukan perjanjian perlindungan. Jadi, A ini membuat perjanjian dengan seorang spekulan saham lokal. Jadi, kalau harga saham PT Nusantara per 1 Januari lebih dari Rp50 per lembar saham, maka A akan membayar kelebihan harga tersebut kepada spekulannya. Kemudian, jika harga saham pada tanggal 1 Januari 2007 lebih kecil daripada Rp50 per lembarnya, maka spekulan di atas dapat membayar sejumlah turunnya harga. Jadi, underlying asset, perlindungan terhadap investasi yang dia beli atau dia lakukan. Jadi, dengan kontrak derivatif, maka A akan mendapat tetap ya 5.000 pada tanggal 1 Januari. Walaupun harga bisa naik atau turun, dia tetap mengikat, berkontrak. Itu yang disebut derivasi. Oke ya. Jadi naik atau turun menjadi resiko ya. Kalau naik, kelebihannya ya menjadi hak spekulannya. Kalau turun, menjadi jaminan bagi pemilik saham agar memiliki nilai yang tetap sebesar Rp50 per lembar saham. Oke, itu konteks dari derivasi. Oke, kemudian kita lihat
kontrak derivasi kadang dapat berakibat baik dan kadang juga berakibat buruk. Semua ya punya dua sisi. Dalam contoh yang tadi, kita lihat ya, saham, jika sahamnya yang dimiliki lebih besar dari Rp50 per dolar pada 1 Januari, sebaiknya A tidak melakukan kontrak derivasi. Gitu. Cara lain yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. A setuju 3 bulan yang akan datang untuk menjual 100 lembar saham PT Nusantara kepada spekulan dengan harga Rp50 per lembar. Penjualan seperti ini sama dengan penjualan singkat atau short selling. Gitu. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2006, tidak ada jurnal yang dibuat untuk perjanjian derivasi ini, tidak ada transaksi kas, hanya ada perjanjian atas aktivitas di masa depan antara A dan spekulan. Ini disebut dalam istilahnya itu kontrak eksekutori atau eksekutori kontrak, yang biasa kita sebut dalam bisnis. Gitu. Oke, sekarang kita lihat bentuk dari derivasi gitu ya dalam kontrak eksekutori. Contoh lainnya, kontrak eksekutori adalah operating lease, yaitu suatu janji untuk melakukan pembayaran di masa depan sebagai pertukaran atas janji menerima hak menggunakan satu aktiva di masa depan. Sama seperti lease operation. Kontrak derivasi juga bersifat di luar neraca. Gitu ya. Jadi off balance sheet. Oke. Nah, ilustrasinya, jika pada tanggal 31 Desember 2006 harga saham PT adalah 47 dolar per lembarnya, di neraca A akan dilaporkan pada sisi aktiva adalah 4,7 gitu ya. Kemudian piutang pembayaran derivasi jadi sebesar selisihnya. Karena kan harganya adalah 50 dolar per lembar sahamnya. Gitu ya. Oke. Perjanjian derivasi digunakan untuk hedging atau hedge, lindung nilai dari resiko. Apa itu jenis resiko? Resiko yang pertama adalah resiko harga atau price risk, yaitu ketidakpastian mengenai perubahan harga aktiva di masa depan, seperti saham PT tadi, persediaan, peralatan yang di bulan disebut dibeli tidak dapat kita jamin kalau tidak menggunakan derivasi atau kontrak. Oke. Kemudian kita lihat resiko berikutnya adalah resiko kredit. Jadi ketidakpastian pada pihak lain dalam perjanjian untuk mematuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Resiko ketiga adalah resiko suku bunga. Jadi ketidakpastian mengenai naik atau turunnya suku bunga yang akan mempengaruhi kas di masa depan. Gitu ya. Nah, kemudian nilai resiko yang keempat adalah resiko tukar bunga, tingkat bunga. Di mana ini berkaitan dengan tingkat bunga dalam hal lainnya dia nilai kurs gitu ya, tingkat suku bunga atau nilai mata uang. Ketidakpastian mengenai hard currencies, yaitu mata uang asing yang ditukarkan dengan mata uang rupiah, ini yang menjadi satu resiko yang harus mengapa kita perlu melakukan derivasi. Oke, kemudian kita pahami ada istilah derivasi dalam jenisnya gitu ya. Ada swap. Apa itu swap? Swap adalah kontrak di mana kedua belah pihak sepakat untuk menukar pembayaran masa depan berdasarkan pergerakan harga dan atau tingkat yang disepakati. Jenis swapnya biasa ada swap interest rate gitu ya, swap investment, itu bermacam-macam. Kemudian ya, kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi dari sisi jenis yang kedua. Jadi jenis dari hedging atau derivasi itu selain swap ada yang disebut forward. Forward futures gitu ya. Di sesi pada manajemen keuangan 1, Anda belajar semua mengenai forward, spot, futures, spot gitu ya. Dan pada sesi manajemen keuangan lanjutan ini, kita akan memahami mengenai forward, perjanjian menukarkan jumlah tertentu di masa depan dengan harga penetapan.
Jadi ditetapkan meskipun belinya $50 $50 per lembar, bisa kita tetapkan sebesar 70 atas kesepakatan dua belah pihak. Kayak gitu. Oke ya. Apa itu futures? Futures adalah satu kontrak yang diperdagangkan di bursa yang memungkinkan perusahaan untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu komoditas atau surat berharga pada harga tertentu di masa depan dan tanggal tertentu ya, harga dan tanggal futures. Kalau forward kan ditetapkan berdasar harga yang disepakati, kalau futures berdasarkan bukan hanya harga yang disepakati tetapi waktu tertentu. Oke. Yang selanjutnya jenis dari lindung atau jenis dari derivasi adalah selain futures, forward, swap, kita kenal opsi. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual suatu aktiva tertentu selama periode tertentu. Jadi ada durasinya kalau option. Gitu ya. Membeli pada harga tertentu, periode tertentu, tetapi ada durasinya. Oke, opsi biasanya dikenal dalam dua kategori. Apa itu? Ada yang disebut call option dan put option. Call and put. Call itu beli, call, put itu jual, taruh gitu ya. Jadi hedging atau lindung nilai adalah pembentukan struktur transaksi yang memang mengurangi risiko. Risiko berkurangnya nilai di masa depan. Berdasarkan jenis tadi. Ada hedging, ada swap, gitu ya. Periodenya sudah ditetapkan, harganya juga berdasarkan kesepakatan. Futures, periodenya ada, kalau forward berarti besaran. Berapa mau dijual? Apa argumentasinya? Apa pertimbangan dan konsideran yang melatarinya? Kayak gitu. Nah, kemudian kita akan lihat ini case ya. Pada tanggal 1 Januari, PT Prat menerima pinjaman dengan suku bunga variabel 10%, 2020 ya, sejumlah $100.000 dengan periode 2 tahun dan melakukan perjanjian interest rate swap, dibuat jurnal yang berikut pada tanggal 1 Januari 2020. Kasnya adalah $100.000, utang pinjaman bank adalah $100.000. Ini dibuat dalam jurnal ya. Nah, kemudian asumsi. Asumsi bunga aktual pada 31 Desember 2021 adalah 11%. Maka pada tanggal 31 Desember 2021, Prat memiliki piutang sebesar yang tadi ya, kan 10% di periode 2010 ya. Setelah 2020 maksudnya, setelah 2021 berarti bertambah dari mestinya 11 dari 10 menjadi 11. Oke. Kemudian ini yang dibuat jurnalnya di 2021, beban bunga 11.000 kalikan, kemudian kasnya adalah 100.000 kali 11 itu ya. Kemudian kas dari swap adalah 1.000, interest rate swap, laba kompre lainnya, besarannya seperti yang dituliskan, laba kompre lainnya adalah 1.000, dibikin jurnalnya lagi, dan turunan lagi. Ini contoh berikutnya. Pada tanggal 1 November 2020, PT Clayton menjual suku cadang mesin kepada PT M, seharga 30 juta yen, yang akan diterima pada 1 Januari 2021. Pada tanggal yang sama, berarti ada berapa bulan nih? 2 bulan ya. Pada tanggal yang sama, Clayton melakukan kontrak forward yen. Forward berarti harga masa depan yang ditetapkan gitu ya. Jurnal yang dibuat untuk transaksi ini sebagai berikut. Piutang dalam yen adalah 30 juta yen. 1 yennya, $1 sama dengan 120 yen. Oke. Kemudian dikalikan, hasilnya adalah $250. Untuk kontrak forward, tidak ada jurnal yang dibuat karena pada tanggal 1 November memiliki nilai wajar 0. Ini pakai assuming ya.
Oke, kita lihat asumsi lagi. Asumsi. Pada tanggal 31 Desember 2020, $1 sama dengan 119 yen. Turun ya, dari 120 jadi 119 yen. Dengan ini, Clayton mengalami kerugian atas kontrak forward yang harus mereka lakukan dalam pembayaran, kan? Kan tadi jumlahnya 120 yen gitu ya, kali 30 juta yen dikurangi 250 ribu. Itu. Nah, jumlah yang perlu dibuat untuk mengakui perubahan dalam nilai wajar bentuk kontrak, bentuknya ya. Kerugian dari kontrak adalah $2.101. Gitu. Kemudian kontrak forward menjadi kewajiban. Ini jurnal ya, antara debit kredit harus seimbang. Kemudian piutang dalam yen, laba selisih kurs. Oke, kemudian pada tanggal 1 Januari 2021, mencatat penerimaan pembayaran dalam yen dan menyelesaikan kontrak. Tadi kan 250 ditambah 2.101 ya. Oke, kita masukkan dalam jurnalnya. Kemudian kontrak forward adalah kewajiban, sementara penerimaan di kasnya. Asumsikan, pada tanggal 1 Oktober, PT Wood membayar $8.000 untuk membeli opsi. Beli guna membeli 1.000 on emas pada harga $300 per on. Pada suatu waktu, sebelum 1 Januari 2021, opsi dimaksud untuk melindungi PT Wood terhadap peningkatan harga emas. Jadi, dilindungi, di-hedge, diderivasi. Untuk apa? Untuk mencegah kerugian. Kalau harganya turun, yang harus dilindungi siapa? Konsumennya. Kalau harganya lebih tinggi, yang harus dilindungi produsernya. Untuk apa? Karena biaya produksinya berbeda antara setiap harga pada produk transaksi yang berbeda. Oke, ditulis jurnalnya, debit kredit seimbang ya. Nah, sekarang kita lihat asumsi pada tanggal 31 Desember 2020 harga pasar emas adalah $328. Jurnal penyesuaian untuk mengakui perubahan nilai wajar adalah seperti ini tadi, ada opsi beli emas dikurangi 8.000 sebagai nilai penyesuaian gitu ya, PT Wood bayar untuk membeli opsinya, opsi atau kontraknya, dan harganya kasnya berkurang, opsinya bertambah, kasnya berkurang. Asumsi lagi kita lihat ya, pada harga emas adalah $328. Jurnal penyesuaian untuk mengakui perubahan dalam nilai wajar opsi adalah ya tadi $28 dikurangi 8.000. Persediaan emasnya 328, kasnya 1.000 kali 328, dan opsi beli emasnya dalam aktiva. Oke, jadi derivasi diakui sebagai aktiva dan kewajiban serta dilaporkan dalam neraca nilai wajarnya. Jadi dalam jurnal ya, semuanya dilaporkan. Untuk derivasi yang digunakan sebagai lindung nilai atau hedging atas nilai wajar, maka setiap perubahan dalam nilai wajar dimasukkan dalam laba dan saling meniadakan nilai wajar dari variabel lindung nilai. Gitu. Oke, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Kontingensi. Kontingen itu kondisi atau situasi kumpulan dalam keadaan yang ada melibatkan kepastian laba dan ketidakpastian. Berapa laba, rugi laba, hal yang lain. Untuk suatu perusahaan akhirnya diselesaikan menjadi satu atau lebih kejadian di masa depan yang gagal terjadi. Oke. Kemungkinan terjadinya, ini kan status dari kondisi. Ada probable besar kerugian untuk kontingensi. Kemudian di sebelah kanan ada kegiatan akuntansi, kewajiban memungkinkan besarnya jangka jumlahnya dapat diestimasi secara wajar. Mungkin atau possible mengungkapkan satu kejadian yang kemungkinan sedang dalam atau terjadi catatan atas laporan. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi nih ya. Probably, mungkin, possible, non probably, probable, dan remote.
kecil kemungkinan terjadi. Oke, kemudian kita pahami bahwa kriteria-kriteria tadi dalam statement probably, non-probably, remote gitu ya, itu menjadi segmen dalam siklus bisnis dan usaha. Oke, statement. Statement 131 mewajibkan perusahaan mengungkapkan informasi mengenai segmen usaha. Jadi ini harus ada semua, bagaimana laba ruginya, bagaimana perkiraan laba rugi estimasinya, penyusutan, pendapatan bunga, beban pajak, jumlah aktiva atau segmen. Jadi jumlah aktivanya harus tahu, jumlah modal juga harus tahu. Oke, kemudian kita lihat tadi kita belajar distingsi kontingensi gitu ya, keberlanjutan dari data. Oke, kita lihat ya. Oke, rekonsiliasi. Nih, sering dengar istilah rekonsiliasi. Jumlah segmen terhadap jumlah perusahaan untuk perkiraan pendapatan laba operasi, aktiva, tambahan dari nilai tadi ya, bagaimana satu segmentasi dapat diobservasi. Oke, segmentasi itu harus memenuhi satu dari kriteria yang ada. Pertama, uji pendapatan. Jadi segmen harus dilaporkan jika jumlah pendapat 10%, atau lebih dari jumlah pendapatan perusahaan. Baik dari internal, eksternal, kalau ngomong tentang uji pendapatan, di perusahaan bukan hanya diukur dari jumlah BOP atau operasional atau SPP yang dibayar, tetapi hibah buat mahasiswa, hibah buat dosen, itu menjadi penting gitu ya. Pengembangan karir dosen dari beberapa alokasi APBN itu menjadi penting gitu untuk dilaporkan. Kemudian uji laba. Uji laba adalah segmen harus dilaporkan jika nilai absolut dari laba atau rugi operasi lebih dari 10% dari laba operasi. Nah, sekarang kita pahami, uji aktiva adalah sebuah segmen harus dilaporkan jika memiliki 10% atau lebih dari aktiva gabungan. Oke, kita lihat contohnya. Contoh di sini menunjukkan laba operasi di 3 tahun. Frito-Lay North America turun, pandemik, bukan, tapi fenomenanya juga begitu. Frito-Lay Internasional dideteksi memang terjadi penurunan Life Family Survey Index, Pepsi Cola. Kayaknya yang relatif stabil gitu ya, tapi memiliki kecenderungan turun. Oke. Apa itu pelaporan interim? Pelaporan interim menunjukkan posisi keuangan atau hasil operasi kurang dari setahun. Biasanya interim itu antara ya, antara. Jadi perlu dilaporkan agar apa? Untuk mengcapture nilai dari proses yang dilakukan di bisnis itu. Ini ya, ini contohnya gabungan segmen semua ditotalkan. Kemudian laba operasi juga akan ada gabungan segmen. Karena ringan, minuman, kalau yang skala sektor jasa bisa di barber shop gitu ya. Bisa di Binatu, tukang baju, dan lain-lain. Oke, sekarang sudah kita pelajari mengenai derivasi dan jenisnya gitu ya. Sifatnya, cirinya. Dan Anda juga belajar mengenai instrumen, populasi, sampel, derivasi dalam kaitannya dengan ya pengajuan guru besar. Jadi kita harus diskusi pengajuan lektor kepala, pengajuan untuk pengembangan pada perusahaan gitu ya. Baik, dari saya itu untuk sesi derivasi kemudian dan risiko lindung nilai, semoga dapat dikuasai, dipelajari. Dalam sesi ini saya mohon seluruh mahasiswa untuk memperkuatnya dengan mencari satu artikel terkait derivasi dan lindung nilai, ringkas dan paparkan dalam 5 slide PPT. Itu dari saya, terima kasih.
Sampai bertemu kembali di sesi 9 tentang strategi pendanaan perusahaan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.